Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdillah, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Klaster 5. Oke, dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan tentang media dan sumber belajar PAI. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa media merupakan salah satu alat yang banyak digunakan di dunia pendidikan, di mana media ini merupakan salah satu penunjang atau salah satu indikator yang sangat menunjang dalam dunia pendidikan, karena dalam penggunaannya media ini sangat dibutuhkan karena sangat menunjang dalam proses pembelajaran siswa itu sendiri dan juga mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan atau menyebutkan beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan sumber belajar itu sendiri. Nah, dalam mengembangkan bahan sebagai sumber belajar perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu pertama, ada yang namanya bervariasi dalam bentuk cetak, non cetak, audio visual, dan yang berbasis komputer. Selanjutnya, media pembelajaran itu harus praktis dan mudah dipergunakan, sehingga dalam penyampaiannya kepada peserta didik itu akan membangun suasana yang namanya komunikasi yang dua arah, sehingga terjalin hubungan diskusi di dalamnya. Selanjutnya, media pembelajaran atau sumber belajar juga harus menyenangkan untuk digunakan, kemudian memotivasi untuk belajar lebih lanjut, jumlahnya yang cukup untuk dipergunakan secara individu dan kelompok, sehingga ketika dalam kelas atau dalam suasana pembelajaran terbangun hubungan dua arah. Selanjutnya, dapat memenuhi gaya belajar siswa yang berbeda-beda, karena situasi dalam kelas atau situasi setiap siswa itu memiliki takaran atau memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga dalam menentukan media pembelajaran atau sumber belajar itu harus berpatokan, harus memperhatikan gaya belajar setiap siswanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu bagaimana caranya media belajar ini bisa membantu siswa dalam menyajikan bahan pelajaran atau dalam berbagai keterampilan, sehingga dapat mendorong siswa untuk membuat inovasi dalam penyajian bahan ajarnya. Dan yang terakhir itu, media atau sumber belajar itu harus efektif dan efisien dipergunakan sebagai sumber belajar dan membelajarkan. Oke, selanjutnya ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih atau memilah sumber belajar. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih, mengembangkan, dan menggunakan sumber belajar. Dasar pemilihan sumber belajar ini sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Sumber belajar yang dipergunakan dalam proses pembelajaran sangat beragam. Tidak lagi guru, berbagai sumber belajar satu-satunya, ataupun buku paket, ataupun lembar kerja siswa yang menjadi sumber belajar siswa itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa rincian kriteria dalam memilih sumber ajar dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kriteria umum. Kriteria umum ini merupakan ukuran kasar dalam memilih berbagai sumber belajar. Misalnya, ekonomis dalam pengertian murah, maksudnya tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tetapi juga dapat pemanfaatannya dalam jangka panjang. Nah, kemudian praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit ataupun langka ataupun susah didapatkan. Nah, kemudian mudah diperoleh, dalam artian sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-mana dan tidak perlu diadakan ataupun dibeli. Nah, maksudnya di sini kita juga perlu memanfaatkan media-media yang berada di sekitar kita. Jadi seorang guru ataupun seorang pengajar itu perlu membaca situasi, perlu memanfaatkan sesuatu yang berada di sekitarnya, sehingga dalam memilih nanti media pembelajaran atau sumber belajar itu tidak lagi pusing, toh. Makanya dalam
memilih media pembelajaran itu juga harus memperhatikan kriterianya itu mudah diperoleh. Kemudian bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai, dan budaya. Nah, komponen-komponennya pun harus sesuai tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang di luar kemampuan guru itu sendiri. Nah, yang kedua ada kriteria berdasarkan tujuan. Nah, kriteria ini ada beberapa poin. Yang pertama itu sumber belajar untuk motivasi. Artinya, pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan untuk membangkitkan minat atau mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Dalam artian, kita sebagai pengajar harus merangsang peserta didik nantinya untuk membangun atau menjalin diskusi dalam kelas. Jadi, kita harus merangsang partisipasi dari peserta didik itu sendiri sehingga terbangun komunikasi dua arah. Selanjutnya, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian sumber belajar untuk penelitian, maksudnya segala bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Selanjutnya sumber belajar itu untuk memecahkan masalah. Jadi kita perlu memperhatikan juga bahwa sumber belajar itu dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dalam pemanfaatannya nanti sumber belajar ini bisa digunakan dalam memecahkan masalah dalam satu kelompok ataupun dalam individual. Selanjutnya sumber belajar untuk presentasi. Di sini lebih ditekankan sumber belajar sebagai alat, metode atau strategi penyampaian pesan. Adapun pemilihan dan penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada hal-hal berikut, yaitu pertama, analisis karakteristik siswa. Sumber belajar yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kemampuan siswa atau tidak? Karena sumber belajar ketika tidak sesuai dengan karakteristik siswa akan sulit untuk mencapai yang namanya tujuan pendidikan itu sendiri, baik itu secara individual ataupun kelompok. Jadi kita harus memperhatikan latar belakang siswa sebelum memilih sumber ajar ataupun media pembelajaran, sehingga kita mampu memetakan yang namanya tingkat kemampuan siswa dan lain-lain. Nah, yang kedua, adanya tujuan dan isi instruksional. Sumber belajar hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adanya strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, dalam memilih sumber belajar melalui pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga. Nah, yang keempat itu adanya strategi penyampaian. Dalam hal ini, pemilihan sumber belajar secara tepat, mudah dimengerti, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan juga harus tetap tepat sasaran. Nah, yang kelima, adanya strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, di ruang kelas atau di lingkungan yang tepat dikelola secara maksimal sehingga penggunaan sumber belajar dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat efektif dan efisien. Nah, yang terakhir itu adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Pengukuran hasil belajar ini dapat dilakukan melalui tes dan proses. Dari tes nantinya perlu dapat dilihat apakah ada peningkatan dari nilai sebelum dan setelahnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan beberapa kriteria dalam memilih sumber belajar ataupun dalam penggunaan media dan sumber belajar itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Reza Abdillah, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.